Halo YouTubers, jumpa lagi di 5 Waktu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu langkah awal menjadi seorang YouTuber agar sukses. Tentunya saya belajar dari channel saya yang satunya, yaitu Balok Global. Alhamdulillah hingga saat ini channel saya yang satunya ini sudah mendapatkan 21 subscriber, yaitu channel masih berumur cukup lama juga, 1 tahun masih. Nah, 4 hal menjadi seorang YouTuber sukses, yaitu yang pertama topik, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Kedua target, manfaat konten, dan upload konsisten. Nah, dari 4 hal ini, tentunya ini yang paling mendasar yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Banyak teman-teman pemula buat video dulu, baru buat, setelah itu baru judul, terus target. Ini merupakan terbalik. Jadi teman-teman, untuk para teman-teman YouTuber pemula, yaitu harus difokuskan, artinya 4 hal ini, yaitu pertama topik apa yang harus dibahas lah, sudah saya bahas di video sebelumnya tentang topik ini. Terus target, terus manfaat konten atau video, upload konsisten. Nah, di kesempatan kali ini yang akan saya bahas tuntas yaitu tentang target. Banyak dari teman-teman YouTuber pemula yaitu hingga mendapatkan ribuan subscriber dan juga ribuan jam tonton, ribuan viewers, dan juga channelnya rame. Akan tetapi ada salah satu teman-teman saya yang mengeluh sama saya, yaitu yang nonton banyak tapi dolarnya kecil. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk para YouTuber pemula. Sebelum melangkah lebih jauh, maka hal ini harus diperhatikan juga. Yang target di kesempatan kali ini saya akan kupas tuntas tentang target. Target ini ada dua hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman, yaitu target. Pertama, penonton. Nah, di situ penonton teman-teman, kalau seperti channel saya yang Balok Global ini, yaitu ditargetkan untuk penonton luar negeri, sehingga Balok Global ini untuk kontennya untuk tidak ramah untuk anak-anak muda, karena saya targetkan yaitu orang yang sudah, anggaplah mayoritas sudah tua, pemikirannya sudah tua, dan juga target penonton luar negeri. Kenapa saya memakai target penonton luar negeri? Karena periklanan di dalam negeri, yaitu di Indonesia dan juga di luar negeri, periklanannya lebih tinggi di luar negeri, karena tentunya iklan tersebut melihat dengan tingkat naik turunnya dolar. Oke, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga. Dan terus penonton dan iklan, apabila teman-teman membuat konten, misalnya anggaplah tentang tentang game, misalnya tentang game, konten game tersebut tentunya target penontonnya itu anggaplah rata-rata anak-anak muda, bahkan di bawah umur 10 tahun, di bawah umur 15 tahun. Nah, hal ini yang menjadi pokok permasalahan untuk para YouTuber pemula. Kenapa viewers banyak, subscriber banyak, akan tetapi penghasilan minim. Nah, hal ini yang menjadi dasar pokok permasalahan. Jadi untuk teman-teman pemula yang baru pemula, yaitu cari topik konten yang cari topik konten yang sifatnya global, artinya sudah mendunia, dan juga cari target khususnya
yaitu penonton yang sudah dewasa, artinya orang tua. Kalau belajar saya dari channel saya Balok Global ini, alhamdulillah bisa gajian setiap bulan, sudah bisa gajian. Teman-teman bisa cek channel YouTube saya yang satunya Balok Global ini, bisa cek. Di situ penontonnya hanya 1000, 2000, 1000, 2000. Alhamdulillah. Akan tetapi hingga saat ini saya nge-YouTube yaitu sekitar 1 tahun, yaitu Balok Global ini sekitar 1 tahun. Alhamdulillah sudah bisa gajian tiap bulan. Kenapa? Karena target saya di channel saya yang satunya ini Balok Global itu, yang pertama target saya yaitu konten saya yang bisa mendunia. Kalaupun tersebut saya setting dengan pakai subtitle, misalnya di konten saya, di video saya di channel Balok Global ini. Terus yang kedua, targetnya target orang dewasa, artinya sudah orang tua. Yang ketiga, saya upload konsisten. Dengan hal tersebut maka akan menjadi kalau kita melihat tentang penghasilan dari konten YouTube yang ramah pengiklan, artinya iklannya tinggi-tinggi dan juga pengiklan mau beriklan. Anggaplah kita analogikan seperti ini. Saya contohkan konten game. Saya contohkan konten game, bukan berarti konten game ini tidak bagus. Saya contohkan konten game, yaitu rata-rata yang nonton itu sekitar umur di bawah 20 tahun. Walaupun para penikmat game itu sudah banyak orang-orang yang sudah dewasa, kan tetapi di kategori YouTube, di kategori pencarian atau SEO, yaitu konten game ini, yaitu rata-rata yang nonton kisaran umur 20 ke bawah. Jadi para pengiklan, khususnya pengiklan pengiklan hanya mau beriklan, yaitu dengan mereka punya target juga. Targetnya siapa sih kita beriklan? Tentunya pengiklan. Kalau misalnya iklannya orang-orang dewasa, tentunya pengiklan untuk beriklan di konten yang dikhususkan untuk orang yang kurang dewasa, artinya anak-anak, maka tentunya dolarnya akan minim karena yang masuk hanya iklan-iklan tentang game tentunya juga. Lah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika konten fokus dengan pembahasan dewasa, orang-orang dewasa, khusus video untuk orang-orang dewasa, artinya apalagi pemanfaatannya jelas, maka akan ramah pengiklan. Seperti itu. Kalau saya teliti seperti itu, maka pengiklan akan ramah. Artinya dari pengiklan yang dikhususkan target untuk orang dewasa hingga anak-anak, di konten tersebut akan masuk, sehingga pendapatan dari hal tersebut akan naik. Jadi untuk teman-teman pemula, YouTubers pemula yang masih berjuang di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yaitu target ini harus target ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika nanti kalau sudah monetis, teman-teman agar tidak menyesal di kemudian hari. Artinya viewers banyak, subscriber banyak, tapi gajian minim. Alhasil ini kendala yang banyak dijumpai oleh para YouTuber pemula, khususnya teman-teman saya di daerah saya. Oke, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga
tekan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman apabila video ini yaitu berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih, sukses untuk YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.